Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena tidak ada perbuatan Allah yang tercela. Perbuatan Allah itu hanya berputar antara keadilan dan keutamaan. Dibersihkan darinya segala perbuatan yang tercela. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberinya adalah rahmah, dan tidak memberinya juga adalah rahmah. Seperti pada hari-hari ini, tatkala Allah SWT menurunkan hujan, maka itu adalah rahmah. Demikian juga tatkala Allah SWT menahan hujan, itu juga rahmah. Karena tatkala Allah memberi hujan, kemudian hujan itu tidak berhenti, maka akan terjadi petaka yang manusia tidak bisa menolaknya. Demikian juga tatkala tidak diturunkan hujan, maka manusia pun akan binasa. Tidak hujan binasa, hujan terus binasa. Memberinya rahmah, tidak memberinya juga rahmah. Kemudian kebaikan Allah melebihi jumlah tarikan dan hembusan nafas kita, melebihi jumlah rambut yang ada pada diri kita. Kita tidak tahu berapa jumlah rambut yang ada pada diri kita yang melindungi dari panas dan dingin. Dan berapa jumlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak tahu. Karena setiap denyutan jantung, nadi, kedipan mata, dan organ tubuh yang lainnya yang kita tidak tahu, itu adalah bentuk daripada nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah SWT mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian hitung-hitung nikmat Allah, apabila kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Di situ disebut apabila kalian menghitung nikmat Allah, seperti melihat nikmat, bernafas nikmat, itu bentuk tunggal. Makan nikmat, minum nikmat, itu bentuk tunggal. Jadi apabila kalian hitung nikmat-nikmat Allah yang dalam bentuk tunggal itu, kalian tidak bisa menghitungnya. Padahal pada satu nikmat Allah yang bentuk tunggal tadi, terkandung padanya ni'am, nikmat-nikmat yang sangat banyak. Terkandung padanya nikmat-nikmat yang sangat banyak. Dari nikmat melihat, terkandung padanya kenikmatan yang sangat banyak. Ya, berapa banyak orang jadi kaya, asbab manusia melihat. Tatkala penglihatannya menurun, bakul kacamata laris. Ya kan? Tatkala manusia bisa melihat, berapa banyak pelajaran yang bisa dia petik, membaca. Ya, jadi dari satu nikmat melihat saja, terkandung padanya kenikmatan-kenikmatan yang tak terhitung. Nah, padahal teman-teman daripada nikmat itu sangat banyak. Dari teman-teman nikmat tadi terkandung padanya ni'am, nikmat-nikmat. Nikmat makan terkandung padanya nikmat-nikmat yang sangat banyak. Apalagi nikmat pada hari ini, pada malam hari ini.
ini nikmat yang sangat banyak. Insya Allah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas surga, neraka, dan disembelihnya kematian. Jadi kematian nanti akan disembelih. Jadi kematian nanti akan disembelih. Gitu. Tembe mireng nggih, Pak. Tembe mireng nggih. Itu ngeri itu, Pak. Ngeri sekali. Ya, jadi nanti kematian nanti disembelih. Ya. Nah, itu pentingnya ngaji. Dan aslinya ngaji itu ya Allah, lautan yang tak bertepi. Kalau masalah dasar-dasarnya sih ada ya, tapi ternyata dalam pengembangannya itu yang tak bertepi. Ya misalnya nahwu, sorof itu kan, nahwu puncaknya seperti itu, sorof puncaknya begitu, usul fikih, kuat fikih, mustolah, gitu, fikihnya sendiri, kuat fikihnya, akidah, tauhid. Tapi dari sisi itu kemudian terjadi pengembangan yang tak bertepi. Ya, sehingga tidak mungkin ilmu ini dimiliki oleh satu orang. Jadi satu orang itu paling hanya skill gitu. Skill termasuk di bidang sains dan teknologi itu gitu. Nah, taunya dari mana? Dari ilmu-ilmu yang ada pada agama. Makanya kalau nggak ngaji, sirkulasi hati, sirkulasi otak dan sebagainya itu lebih berbahaya daripada orang berada di ruangan yang tidak ada sirkulasi udaranya. Orang tinggal di tempat yang tidak ada sirkulasi udaranya, pas bersamaan tabung gas bocor. Apa yang terjadi? Mati biasanya. Nah, itu bahaya itu. Lebih berbahaya ya. Jadi ngaji itu seperti itu. Ya. Harus ada. Kita akan membahas tentang surga dulu. Ya. Surga dulu. Jadi kita bahas surga, neraka, kemudian disembelihnya kematian. Surga secara bahasa adalah kebun yang banyak tanamannya. Ya, taman. Ya, surga itu artinya taman. Surga itu bahasa Sangsekerta, bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya jannah. Ya, bahasa kitanya taman di akhirat. Secara bahasa ya, taman. Secara syar'i adalah kampung atau tempat yang Allah sediakan di akhirat bagi orang yang bertakwa. Kampung atau tempat yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Ini surga. Sedangkan neraka di sini dikatakan ma'rufah. Ma'rufah itu artinya sudah dikenal. Neraka itu ya api yang menyala-nyala, yang sangat mengerikan. Yang itu nanti sebagai tempat tinggalnya lawannya orang yang bertakwa adalah orang yang fajir atau orang yang kafir, itu neraka. Secara syariat, neraka itu adalah tempat yang disediakan oleh Allah di akhirat bagi orang yang kafir. Ya, orang yang kafir. Nah, di dunia ini sudah ada calonnya semuanya. Calon penghuni surga ada, calon penghuni neraka ada, dan kita dilarang mengikuti cara calon-calon penghuni neraka. Jadi kita dilarang bertasyabuh dengan calon-calon penghuni neraka. Karena calon-calon penghuni neraka nanti jalannya ke neraka. Tatkala kita bertasyabuh juga ke sana. Ya. Pembahasan ini juga baru juga. Baru ya. Alhamdulillah ya. Berikutnya, yang pertama, ya, baik surga ataupun neraka, keduanya adalah makhluk. Keduanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ya, dan sekarang sudah ada.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Memang beberapa hampir setengah bulan saya kurang fit ya. Tapi anehnya kalau saya sakit biasanya berat badan mesti naik. Itu anehnya. Kalau yang lain kan kalau sakit berat badan turun, kalau saya malah naik. Iya, pas sehat saya udah 73, sekarang 78. Aneh ya. Itulah. Ya namanya orang sendiri-sendiri. Semoga sehat lah nanti berat badannya turun. Allah SWT berfirman tentang surga. Ya. U'iddat lil muttaqin. Ya. Telah disediakan bagi orang yang bertakwa. Dan sekarang sudah ada. Surga itu sudah ada. Wa finnar, dan tentang neraka Allah SWT berfirman u'iddat lil kafirin. Telah disediakan bagi orang yang kafir. Jadi kedua-duanya sudah ada tempatnya. Nah, di mana surga, di mana neraka nanti akan kita bahas. Tapi dua-duanya sudah ada. Ya. Dan di sini dikatakan telah disediakan, ya, atahayyi'ah, yaitu disediakan al-i'dad atahayyi'ah. Itu berdasarkan, ya, sudah disiapkan, sudah muhayya. Muhayya itu sudah ada. Muhayya itu sudah ada. Ya, sudah disiapkan, sudah ada. Surganya sudah ada, neraka. Hari ini sudah ada. Ini berdasarkan ucapan Rasulullah SAW tatkala sholat kusuf. Ya, sholat kusuf. Berarti ini sholat minta hujan. Ya, kalau sholat gerhana kan ada ya khusuf, ya, khusuf dan kusuf. Kalau minta hujan istisqa ya. Oh ya, istisqa. Berarti ini apa ya, gerhana bulan ya. Jadi ada khusuf, ada kusuf ini. Khusuf, khusafatis sam. Berarti ini gerhana bulan, kusuf. Ya. Rasulullah SAW mengatakan inni ra'aitul jannata. Ya, ini zahirnya dalam khutbah. Jadi kalau ada sholat gerhana, di situ ada khutbah. Beliau mengatakan sesungguhnya aku melihat surga. Kalau melihat berarti sudah ada atau belum? Sudah. Ya, udah dilihat, Rasulullah udah lihat. Fatanawaltu minha unqudan, dan aku mengambil dari surga itu anggur. Walau akhadtuhu, dan jikalau aku mengambilnya, la akaltum minhu, niscaya kalian akan makan anggur dari surga. Ma baqiyatid dunya, dunia ini tidak ada apa-apanya. Zahirnya di sini berarti Rasulullah lihat surga, fatanawal itu mengambil, tetapi zahirnya tidak dapat. Ya. Zahirnya apa? Tidak dapat. Tapi beliau melihat dan beliau mengambil, tapi tidak menggapainya, tapi tidak mendapatkannya. Zahirnya begitu. Ya. Karena diambil dari kata-kata beliau, dan jikalau aku mengambilnya, kalian pasti akan makan dari anggur tersebut. Dan dunia hanya sedikit saja. Tidak ada apanya dibandingkan dengan ya surga. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ra'aitun nar, dan aku melihat neraka. Falam ara kal yaum, dan aku belum pernah melihat neraka yang lebih mengerikan seperti hari ini. Mangzaran qat, seperti pemandangan hari ini sama sekali afdha minha, yang lebih mengerikan daripada hari ini nerakanya. Ya. Dan aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada hari ini. Jadi di sini Rasulullah SAW sudah melihat surga, sudah melihat neraka. Hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadisnya sahih. Nah, ini pembahasan kita semuanya masalah akidah. Keyakinan ya, akidah ini.
Yang kedua, tadi surga neraka makhluk dan sekarang sudah ada. Yang kedua, surga dan neraka tidak akan sirna. Surga dan neraka tidak akan sirna. Ya. Itu dalilnya di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka dari sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden. Surga-surga Aden. Aden itu artinya penuh dengan kenikmatan. Surga Aden ya, penuh kenikmatan. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Berarti surga ini tidak akan pernah sirna. Maka jangan sampai bagi kita masing-masing tatkala meninggal kecuali masuk surga, dan jangan sampai berpikir nyicipi neraka walaupun 1 detik atau 1/1000 detik ya. Naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai nyicipi walaupun 1/1000 triliun detik. Berikutnya. Kemudian adapun tentang neraka di sini disebutkan 3 tempat. Yang pertama di dalam surat An-Nisa 168 dan 169. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. Jadi yang dibahas di sini adalah khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi Allah tidak akan mengampuni mereka. Memang kayak tipis banget keadaan pendosa sama orang soleh, kayak tipis. Apalagi kita di lingkungan yang harus menghormati orang walaupun dia adalah pendosa. Ya kan? Harus sholat. Monggo Pak, gitu ya. Pripun kabare ya. Padahal orang tahu sholat. Ya kan? Orang tahu sholat, pendosa tuh nggak pendosa. Pripun Pak kabare ya. Orang tahu sholat. Walaupun dia ngomongnya sing penting wong urip kudu syukur Mas. Ya. Tapi orang tahu sholat. Ada yang bilang begitu? Urip ke kudu terima ing pandum Mas. Tapi orang tahu salat, orang tahu ngaji. Ya. Orang tahu janabah. Kita lanjut lagi ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berzalim itu Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk pada mereka. Ila tariqa jahannama, kecuali jalan neraka jahanam khalidina fiha abada, yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi di dunia paling suwe ya, paling 120 tahun lah, becarang, paling sewidak dan sebagainya. Nah kalau neraka entah berapa triliun tahun, kita nggak tahu, gitu. Naudzubillah. Jangan sedih lah tok. Ya, makanya kita mohon kepada Allah aja dikalahna nang setan. Berikutnya di dalam surat Al-Ahzab Allah SWT mengatakan innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sesungguhnya Allah SWT melaknat. Laknat dari Allah artinya adalah at-turdu wal ib'adu min rahmatillah. Rahmat dari Allah artinya diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah SWT melaknat orang yang kafir dan Allah telah menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala yang disebut dengan sa'ir. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin,
Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan sesungguhnya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maksiat itu kan orang manut, ya, orang manut, bajuk, ya, balelo, gitu. Itu bajuk, ya, ngeyel lah, ya. Kon sholat, bebe, kon ngaji, bebe, kon menyembaring Allah tok, bebe, gitu. Dewek kue kudu duwe serepan mas, sholat, puasa, itu bener. Tapi serepan mas, aja kayak kue, ngerti kue jalan pelagaran. Kudu duwe double, ya, duwe double. Double apa sih mbah? Jimat ngerti? Oh. Kayak pinter tapi bodoh. Ini maksiat nih, nggak nurut gitu. Udah cukup Allah aja sudah. Orang serap-serapan. Orang perlu serapan. Udah cukup. Nah. Wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya bagi mereka neraka jahanam, yaitu api neraka yang besar menyala-nyala, khalidina fiha, dan mereka kekal di neraka. Yang menjadi pembahasan di sini bahwasanya surga dan neraka tidak akan sirna, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Kemudian juga di dalam firman Allah SWT, ya, tentang neraka itu kekal, Allah mengatakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 74-75. Allah mengatakan innal mujrimina fi adzabi jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang pendosa, mujrim. Ya, orang-orang yang pendosa. Allah ngomong siji karena ngomongnya lebih akeh. Allah ngendika syirik, mereka mengatakan ya orang syirik, ya. Intinya masalah syirik tidak dikatakan, ya, perkara syirik dikatakan tidak syirik, intinya setelah saya teliti, intinya itu hubungannya dengan masalah cuan. Dengan masalah apa? Cuan. Duit, fulus, mas. Kalau nggak diperhatikan ya ngerengok kabeh ngibadatin Allah ya kayak orang payu gitu. Jadi itu ya ngeri loh. Hubung-hubungnya ujung-ujungnya duit. Ya. Ujung-ujungnya apa? Duit. Tempat-tempat kesyirikan di situ kan akhirnya jadi tempat mendapatkan uang, ya kan? Seperti di Gunung Kemukus itu kan parah, ya kan? Minta kekayaan, harus melakukan zina dan seterusnya. Kayak gitu. Pokoknya intinya kayak gitu. Naudzubillah. Syirik. Ya, jadi ya Allah, ya ngeri lah. Naudzubillah. Lah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang pendosa itu disiksa di neraka jahanam, mereka itu kekal. La yufattaru anhum, dan dalam keadaan disiksa yang demikian ini, siksanya itu tidak diringankan. Wahum fihi mublisun, dan mereka di neraka dalam keadaan putus asa. Udah putus asa, tidak diringankan. Dan ada hal yang sering kita lupa, setiap kita sebenarnya berjalan menuju kematian kita masing-masing. Makanya banyak orang yang mengatakan mati itu mudah. Yang sulit adalah hidup. Ya, yang sulit adalah apa? Hidup. Karena kalau mati pasti mati, cepat atau lambat. Tapi hidup yang berarti, yang berbahagia, yang selamat, yang bermakna, bermanfaat, itu yang sulit. Itu loh. Alah, ada sekali-kali be orang ngaji, masa ngaji boy. Mumpung orang hutan aja ngaji. Nah, wis ngajine kelolor, ya kan? Orang ngaji biasanya sholat isya telat. Alah, biasa sholat isya be disiplin, turun disit, kebablasan. Bablasan ngantek jam 12. Ya. Jam 12 kan kasih waktu isya.
Turu maning. Waktu isya kasih dawa katakan Arab subuh, akhirnya pas Arab subuh tangi salat isya. Padahal batas waktu akhir salat isya adalah tengah malam. Mungkin sekarang yang setengah 12. Adapun yang sampai menjelang subuh itu hadisnya lemah. Gitu. Kayak gitu, setan gue pinter banget loh. Pinter banget. Ya. Dan akhirnya ujian syaitan paling besar itu kepada para dai. Kepada para apa? Dai. Kenapa? Gerda ini tumbang, otomatis tumbang semuanya. Jadi yang ditumbangkan itu dari segala penjuru, dari pribadinya, dari keluarganya, termasuk dari apa? Santri-santrinya. Aja ngaji karo kaya. Nah, orang lucu nih, orang apa nih ngaji kayak mumeti. Ya. Itu yang gampang-gampang. Terus begitu, akhirnya terus gitu. Makanya senantiasa sedikit. Ya. Senantiasa apa? Sedikit. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Sudah ya, bahasanya dia adalah makhluk, kemudian dia tidak sirna, kemudian dia kekal. Berikutnya, di mana tempatnya surga dan di mana tempatnya neraka. Neraka di mana, surganya di mana. Mungkin di antara antum tahu surga di mana? Udahlah mungkin ya. Kalau neraka di mana? Nah, ini ada tempatnya nih. Ini tadi yang dalam penjelasan kita itu di dunia ini kayak batasan tipis ya, tapi nanti hasilnya tidak tipis. Jadi tipis di dunia sebenarnya tidak tipis. Kenapa kita menganggapnya tipis? Karena ilmu terkadang belum bisa mendudukan perbedaan yang sangat jauh ya. Jadi yang membedakan perbedaan hidup di dunia ini yang nampak tipis itu adalah kefahaman ilmu. Ya kan? Nah, ini nanti tempat kembalinya berbeda. Sekarang surga tempatnya di fi a'lal 'illiyin. Fi a'la al-'illiyin. A'la itu di atas, 'illiyin tempat yang sangat tinggi. Ya, itu fi a'lal 'illiyin. Sebagaimana firman Allah taala, "Kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyin." Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, yang ikhlas, mentauhidkan Allah maksudnya ya, mengikuti sunnahnya, taat, itu abror namanya, orang-orang yang baik. Catatan amalan mereka la fi 'illiyin, di tempat yang sangat yang tinggi. Jadi surga itu berada di atas langit yang 7. Nah, tempatnya di sana. Padahal kita selama ini masih berada di langit yang pertama. Di langit yang pertama aja misterinya belum pecah sampai detik ini. Jangankan bumi, jangankan antariksa yang demikian banyak, bumi aja masih belum pecah. Ya, jangankan bumi diri kita aja masih belum pecah. Misteri yang ada pada diri kita masing-masing. Ya, belum pecah. Makanya tadi sains dan teknologi itu sebenarnya sekebul-gelebung. Ya, dari apa yang ada pada Allah. Makanya benar ada orang mengatakan, tolong jangan banding-bandingkanlah antara sains dengan ciptaannya Allah atau dengan kemampuannya Allah. Nah, itu betul itu. Karena kadang orang menyikapi sains kan, lebih pintar Allah. Aduh, ini bukan masalah lagi berbandingan dengan Allah. Kalau perbandingan dengan Allah, pertama kamu tidak tahu sains, yang kedua kamu juga tidak tahu Allah gitu. Jadi kenapa orang tidak tahu sains? Karena dia tidak tahu Allah gitu. Karena bagaimana dia tahu sains itu harus dengan dia tahu Allah. Kalau dia tahu Allah, maka dia tahu perkara-perkara yang Allah beritahukan kepada hambanya dan perkara-perkara yang hambanya tidak tahu. Jadi intinya kejahilan tentang Allah. Padahal ilmu sains aja, ya saya sendiri juga nggak bisa ya. Cuman bisa ngomong gitu. Nah, saya tahunya bagaimana pemetaan sains karena belajar syariat. Ya, karena pembelajaran syariat. Jadi masih banyak yang belum pecah. Nah, apalagi langit yang 7. Nah, itu surga di atas langit yang 7 letaknya. Ini juga berdasarkan hadis Bara bin Azib yang terkenal dalam kisah fitnatil kubur. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah SWT berfirman, ya,
Uktubu kitab abdi fi illiyin wa'iduhu ilal ard. Catatlah catatan amalan hambaku ya dalam ya atau di illiyin yang sangat tinggi. Wa'iduhu ilal ard. Dan ya kembalikanlah dia ke bumi. Kembalikanlah dia ke bumi. Jadi catatan amalannya berada di illiyin. Adapun dianya, jasadnya berada di bumi. Tapi kalau orang beriman, ruhnya ada di surga berdasarkan hadis-hadis yang lain. Berarti yang ada di bumi fisiknya, iya. Gitu. Makanya perkara yang demikian ini kan sering jadi pertentangan kan. Adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur. Nah, bagaimana kalau orang udah dibakar? Apa mungkin disiksa? Kan fisiknya sudah nggak ada. Siksa kubur, nikmat kubur itu bukan tatkala orang berada di tanah, itu bukan. Tapi tatkala orang telah meninggalkan dunia ini, ya dia masuk alam kubur atau alam barzah, tatkala dia mendapatkan nikmatnya, namanya nikmat kubur. Tatkala dia dapat siksa, namanya siksa kubur, walaupun mungkin jasadnya sudah dimakan ikan, tulang-tulangnya sudah remuk, terhantam batu karang misalnya. Tapi dia masih bisa mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Berikutnya ya hadirin azani wa azakumullah. Nah, itu tadi surga. Letaknya di atas langit yang 7. Nah, kemudian di mana letak neraka? Wan nar fi asfalas safilin. Sedangkan neraka itu di tempat yang paling bawah. Surga di tempat yang paling tinggi, di atas langit yang 7, neraka berada di tempat yang paling bawah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan amalan orang-orang yang zalim, orang-orang yang pendosa itu pada sijjin. Ya, tempat catatan amalan buruk itu namanya sijjin. Di mana sijjin? Ya. Sijjin ya berdasarkan hadis Bara bin Azib ya itu ya sebagaimana ucapan Allah SWT, Allah SWT mengatakan uktubu kitab abdi, catatlah catatan amalan hambaku fi sijjin, yaitu tempat namanya sijjin, untuk tempat untuk catatan jelek dari orang-orang yang berbuat zalim, sijjin. Nah, tempatnya di mana? Fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Jadi kalau neraka di bawah bumi yang 7. Surga berada di atas langit yang 7. Jadi langit 7, bumi juga 7. Nah, ini berdasarkan hadis-hadis yang lain ya. Nah, di sini kan singkat. Sudah. Jadi kita sudah membahas dalam kesempatan kali ini, yang pertama surga dan neraka itu adalah makhluk dan sekarang sudah ada. Yang kedua, surga dan neraka tidak akan sirna. Yang ketiga, surga berada di atas langit yang 7, sedangkan neraka di bawah bumi yang 7. Makanya nalar nggak masuk. Ini ranah iman. Ini ranah apa? Iman. Nanti penduduk surga bisa melihat penduduk neraka. Berarti coba bayangkan di atas langit yang 7 sampai bumi yang 7. Oh. Sudah ya? Sedangkan surga itu bertingkat-tingkat. Ya, sebatas yang saya pelajari itu ada surga itu ada sampai 18 tingkat. Ya. Padahal jarak antara surga yang satu dengan surga yang lain itu bagaikan langit dan bumi. 1 derajatnya. Ya. Kan ada derajat ya. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum waladzina yarfa'ullahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. 1 derajat itu
bagaikan langit dan bumi. Nah, orang yang berada di surga di atas itu bisa lihat yang di bawah. Yang di bawah nggak bisa. Gitu. Yang di atas bisa lihat yang bawah nggak bisa. Dan lihat, kowe jebule nang kono, bro. Gemen kok sing marai ngaji nyong, dene kowe nang neraka apa? Tahu. Gitu. Itu ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Ya, jadi ada ini saya ngisi taklim sambil lihat jam, maksudnya biar ngepas. Sudah ya? Udah kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Padahal tadi juga ada hadisnya panjangnya. Sekarang ini. Kalau misalnya ya kita berada di surga yang tinggi. Nah, istri kita di surga di bawahnya. Anak kita di bawahnya lagi, cucu kita di bawahnya lagi gitu. Ya. Ternyata anak kita yang berada di atas kita. Ini gimana nih? Nah, ini nanti dikumpulkan di tempat yang paling tinggi. So, dikumpulkan. Masya Allah gitu. Ya, dikumpulkan. Jadi nanti semuanya kumpul bareng. Ya, kumpul bareng. Jadi dunia kayak gini nih, dunia nih. Dunia itu insinya ya cemburu, larati gitu loh. Ya, larati. Jadi dunia ini memang sering menjadi penghalang amal soleh. Menjadi penghalang amal soleh. Ya, larati itu tadi. Lah, nanti di surga itu wa naza'na min ghillin ikhwanan mutaqabilin, dan kami cabut di surga ya perasaan sing ora seneng tadi ya kemudian menjadi saudara yang saling berhadapan-hadapan. Misalnya bojo siji, bojo loro, bojo telu, bojo papat, biasanya akur apa ora akur biasanya loh. Misal nih anak wong duwe bojo papat, iki bojo siji loro telu, rata-rata akur betul-betul akur atau tarung betul-betul tarung biasanya. Yang bener kayaknya tarung betul-betul tarung. Makanya orang yang nikah banyak itu intinya karena hanya beramal soleh. Wah, ini nanti kalau dibahas juga waktunya banyak ya. Tapi sekarang ini tambah sedikit lah. Gini, umurnya wis pira Mas? 70. 74 malah. Dene orang bojo Mas. Wah, wis ora mikirin bojo, nggo ngapa bojo wis ora kepengin. Antum punya jawaban dalam masalah ini? Jangankan bojo ya, tahajud bebebeh. Jangankan tahajud ngaji bebebeh salat bojo, apa maning bojo. Jadi permasalahan bojo itu masalah kepengin, itu masalah orang kepengin. Ini masalah kadar amalan kita kepada Allah ini mau seberapa. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jikalau aku tahu umurku tinggal 6 hari, saya mau menikah dan saya tidak mau kembali kepada Allah dalam keadaan bujang. Gernuruti karep lah, wis beboh Mas, wis tua, udah golek iya iki lah. Gitu loh. Jadi permasalahannya untuk masalah beboh ora beboh ki pahala gitu loh. Ini yang banyak ya Allah, jebulane hikmah ngaji gede banget loh. Karena saya ngaji itu di saat mau ngaji itu dibuang gitu loh. Dibuang, betul-betul dibuang. Beda dengan masa sekarang. Dulu saya ngaji, oh ini ya yang di pondok ini, yang nakal ini ya gitu. Ya Allah. Jadi begitu ada info kita di pesantren, itu sudah di framing kita tuh jelek gitu loh. Nakal, buangan. Oh ini yang di pondok itu ya, yang jelek itu ya gitu. Ya Allah. Ternyata sekarang ini yang di framing itu diantaranya seluruh otak manusia. Mbak, udah punya anak berapa Mbak? 1. Oh nggak punya anak lagi Mbak? Ah, trauma, sakit. Kenapa ini terjadi seperti ini? Karena dia tidak membayangkan betapa pahala itu dibutuhkan gitu loh. Ini kekuatan beramal. Makanya karena di saat keimanan itu menurun, gue ngapa bojo. Tujuan bojo ngapa? Ayo, kan hubungan suami istri. Sikora bojo bisa. Terus bareng bojo, gue ngapa duwe anak repot. Oh, akhirnya di negara-negara kufar, wong bojo bebeh. Sing bojo ora gelem duwe anak. Tuh, naudzubillah min dzalik.
Gaweane ya mung naudzubillah ya, zina gitu. Nah, kalau perbuatannya begitu, apa tujuannya kamu jadi manusia? Ini kerusakan, ini fatal gitu. Segitipun pahami, hadirin, berarti agama ini sebenarnya agung atau biasa-biasa aja? Sangat agung. Mengobati bisikan syaitan yang mencengkeram manusia. Jadi permasalahannya udah masalah apa-apa, masalah paruh pahala. Ini makanya kalau taklim-taklim kayak gini digerakkan, moga-moga sing pada kesepuhan gitu loh. Dalam keadaan mampu, yang ngono pada bojo gitu loh. Karena kesing pada orang bojo, Mbak. Banyak nggak? Banyak. Pada orang bojo kan? Banyak apa sedikit? Kenapa? Kata, bukan konten kata. Dengan alasan sibuk ini, sibuk itu, dan sebagainya. Maka kita mohon kepada Allah. Ya, dan semoga juga Bapak Presiden kita nikah ya. Nah, kita doakan serius ya kan. Bapak Presiden kita juga belum nikah ya. Sugihnya ngapa sugih Pak Presiden? Sudah, kita lanjutkan di sini. Ya. Nah, ini sudah. Ya. Sekarang penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk surga semuanya adalah orang yang beriman, bertakwa. Mereka itu adalah para wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah itu sing ora salat nang Mekah, ya. Mangane nang dhuwur kolam, ya. Jago nang kolam murat kemelem gitu. Sabali Allah gitu. Gelar kolam jago bukan orang bertakwa, beriman. Kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Pembahasan takwa sebenarnya pembahasan yang lama. Itu ada satu kitab segini nih. Saya bahas lama lah ya, berapa bulan itu. Namanya Risalah Tabukiyah. Risalah Tabukiyah itu sebenarnya juga membahas masalah takwa. Jadi kenapa orang mau susah, ya, mau susah seperti nikah 4 itu kan susah. Harus memiliki ketahanan mental loh, dibenci istri, dibenci anak, dibenci lingkungan gitu, banyak itu. Karena kan bukan hanya bertelur ya kan, tapi mendidik itu berat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairukum aktsarukum nisaa. Sebaik-baik kalian itu yang paling banyak istrinya. Ini isinya satu, ini isinya satu, ini satu. Ini sabar, ini sabar, ini sabar, ini sabar. Ini dermawan, ini soleh. Tapi yang ini sama semuanya ternyata isinya 2. Mana yang lebihnya 2? Karena bebannya 2. Bebannya apa? 2. Mungkin nggak pernah bahagia, tapi dalam rangka tadi pahala. Berat, aslinya adalah apa? Berat. Dan kalau tidak adil, nanti kembali kepada Allah, ya. Sedangkan jalannya mereng kayak gini. Jadi nggak sembarangan seperti itu. Jadi satu aja berat, apalagi 2. Dan kalau tidak adil, jalannya mereng. Sulit. Ya. Jadi karena pahala. Nah, kan dari aneh ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini surga bagi orang bertakwa. Berikutnya, Allah SWT mengatakan, "U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih," dan disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Al-Hadid. Jadi orang bertakwa tak semudah yang dibayangkan. Dulu saya waktu kecil, ya kalau orang bertakwa tapi takwanya nggak bener, itu diejek sama siapa? Tokek, ya kan? Tokek ngejek, etok-etok takwa, takwa, ya kan? Takwa tapi orang serius di wadah, cuman etok-etok takwa, etok-etok takwa. Itu tekek bemate, etok-etok. Nah ini surga. Jadi takwa yang sesungguhnya dengan ilmu dan berharap pahala. Berikutnya wa ahlun nar. Siapakah penghuni neraka itu?
penghuni neraka adalah setiap orang kafir yang celaka. Syaki. Ya, syaki itu celaka, menderita. Jadi kalau kafir identik dengan, bukan identik. Kalau kafir menderita. Kalau beriman bahagia. Kalau kafir neraka. Ya. Kalau beriman bertakwa surga. Makanya orang mau masuk surga akhirat syaratnya harus melalui surga dunia. Gitu. Orang mau masuk surga akhirat syaratnya masuk surga dunia. Tapi milih surga atau milih neraka? Milih surga atau milih neraka nih? Ya kebanyakan yang milih neraka lah. Kebanyakannya loh. Kebanyakannya milih neraka. Naudzubillah. Sebabnya kenapa? Sebab yang paling gampang ini. Ya, kata Rasulullah SAW, al-jannah khuffat bil makarih. Wan nar khuffat bisyahwat. Jadi surga itu dihiasi, dilingkupi dengan makarih. Tadi gede ngaji kaya ya Allah. Sing diganduli bukan hanya jenengan loh. Saya juga diganduli, mangkat orang. Tahajud sama ya kan, tahajud orang, tahajud ya kan. Ya kan? Dan itu kayak gitu-gitu. Sabar ngamuk. Ya Allah. Itu manusia kan kayak gitu ya Allah. Ya kan? Terus resiko belakangan. Padahal tahan. Jangan sampai ada resiko. Ya. Dan itu sering sekali kata-kata yang berbahaya itu. Ya, sendubuk patuk sanyarik bumi misalnya kan. Dadi godhong ora arep nyoek, gitu kan. Dadi banyu ora arep nyawuk. Ya. Pantang menjilat ludah yang sudah jatuh. Ya Allah, kalau salah tobat aja. Tapi kan berat itu. Jadi bagi orang yang memang surga harus siap dihantam itu. Perasaannya, mentalnya, sabar. Dan itu berat. Tapi kalau bisa sabar, justru dadanya plong. Nah, itu yang disebut dengan surga dunia. Plong. Ya, sabar, subur, ora sabar, bubar. Jujur, mujur, ora jujur, ajur. Nah, jadi kalau ada orang yang ngomong jujur ajur, itu perlu diruqyah. Ya. Dan memang jujur itu berat ya. Nabi Yusuf masih jujur, masukkan penjara. Dan berapa banyak orang jujur singkirkan. Itu, tapi tetap mujur. Tetap apa? Mujur. Adapun orang yang mengatakan jujur ajur, sebenarnya itu kancane setan. Kancane apa? Setan. Sing pada koruptor anu jujur apa jujur kan? Ya kan? Ora jujur kan? Kancane setan. Berikutnya, sedangkan ahli neraka tadi bagi setiap orang kafir yang menderita. Allah SWT berfirman, "Uiddat lil kafirin." Dan neraka disediakan bagi orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 24. Dan juga di dalam surat Hud ayat 106. Fa ammal ladzina syaqau fa finnar. Dan adapun orang yang celaka tadi, menderita, susah dan sebagainya, tempatnya di mana? Fa finnar. Sungguh tempatnya adalah di neraka. Yang selamat di surga. Ini sudah, ini penduduk surga, penduduk neraka. Pembahasannya ini semuanya serba singkat. Berikutnya lagi, nah, tadi kita akan membahas surga, neraka. Jadi ini kita sedang membahas kitab Lum'atul I'tiqad. Bekal keyakinan. Di antara bekal-bekal keyakinan tadi, sebagaimana yang kita bahas. Ya, tentang surga, tadi sudah disebutin. Berikutnya, disembelihnya kematian. Ya. Al-maut, sekarang maut, kematian di sini definisinya berbeda ya, tapi maksudnya sih sama.
Al-maut adalah zawalul hayah, hilangnya kehidupan. Ya, kalau kita sering mendefinisikan maut kan injidzabi ruh anil jasad. Proses ditariknya ruh dari jasad itu namanya maut. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, innal mauta sakarat. Sesungguhnya al-maut itu adalah sekarat. Sekarat, makanya dikatakan sakaratul maut, lagi sekarat. Sekarat kan berarti urung mati, tapi yang dimaksud di sini adalah hilangnya ruh, namanya al-maut. Dan di sini, dan setiap jiwa akan merasakan al-maut. Setiap jiwa akan merasakan al-maut. Berikutnya, al-maut itu adalah perkara yang maknawi. Maknawi. Ghairu mahsus, yang tidak bisa dilihat birru'yah dengan mata. Maknawi itu artinya abstrak. Ya, maknawi artinya apa? Abstrak. Kalau yang real namanya hissi. Namanya apa? Hissi. Al-maut itu maknawi, tidak bisa dilihat. Berikutnya, lakin Allah Ta'ala yaj'aluhu syai'an mar'iyan mujassiman. Akan tetapi nanti ya, al-maut ini yang tadinya adalah maknawi yang tidak bisa dilihat, Allah SWT jadikan dia menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan memiliki jisim, ya, memiliki gembul, ya, gembung, memiliki apa? Fisik, ya, memiliki apa? Fisik, gembung kan bahasa ininya fisik, ya, memiliki badan, ya. Mujassiman wa yarbah bainal jannah wan nar. Dan nanti al-maut ini, ya, disembelih. Tempatnya di mana? Antara surga dan neraka. Nah, pastinya di mana? Pokoknya selagi tidak ada dalil, kita tidak mengatakan. Jadi ini kan perkara-perkara akidah, kita menetapkan kalau ada dalilnya. Kita tidak menetapkan kalau tidak ada dalilnya. Nah, itu disembelih di antara surga dan neraka. Dan zahirnya ini dalam bentuk yang sangat besar. Karena surga coba di atas langit yang 7, neraka di bawah bumi yang 7, di antara kedua itu. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan yu'ta bil maut, nanti akan didatangkan al-maut kahayati kabshin amlah, bentuknya seperti kambing gibas yang gemuk. Kemudian dipanggil fayunadi munadin, maka dipanggil ya alal jannah, wahai penduduk surga, dipanggil. Jadi nanti al-maut itu dibawa dalam bentuk kambing gibas. Kemudian dipanggil, wahai penduduk surga. Wah, kan kayak apa kerasnya, menggelegarnya, ya kita tidak tahu. Karena kan tempatnya jauh dan penghuninya juga sangat banyak. Entah berapa jumlahnya kita nggak tahu, dari zaman Adam sampai kiamat, ya, dipanggil itu. Fayashra'ibuna wa yanzurun, maka mereka menatap dan melihat. Dipanggil, menatap dan melihat. Hal ta'rifuna hadza? Hei penduduk surga, kata, apakah kamu tahu ini? Kemudian penduduk surga mengatakan, na'am, ya kami tahu. Hadzal maut, ini adalah maut. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan semuanya telah melihatnya. Jadi semuanya lihat. Masya Allah. Kan berarti besar sekali loh. Surga aja besarnya kayak apa? Ya kan? Penduduknya seberapa? Semuanya lihat. Nah, kan besar sekali berarti mautnya ini. Kemudian setelah lihat, kemudian dipanggil, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Penduduk neraka. Ya. Kemudian penduduk neraka bagaimana? Fayashra'ibuna wa yanzurun, mereka menatap dan melihat. Fayaqul, dan dikatakan, hal ta'rifuna hadza, wahai penduduk neraka, apakah kamu kenal ini? Neraka kayak apa ya kan? Gede sekali, dalam sekali, luas sekali. Apakah kamu kenal ini? Maka penduduk neraka mengatakan, na'am hadzal maut. Ya, ini adalah al-maut, yaitu apa? Kematian.
penduduk surga lihat, kita tahu itu adalah kematian. Wa kullum qad ra'ahu, dan semuanya telah melihat semuanya. Setelah itu apa? Fayuzbah, kemudian disembelih kematian itu. Ya, kematian itu apa? Disembelih. Tsumma yaqul, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, khuludun fala maut, kalian itu kekal di surga dan tidak akan pernah mati. Kenapa tidak akan pernah mati? Wahai penduduk surga, kalian kekal di surga dan tidak pernah mati. Kenapa tidak pernah mati? Disembelih. Medeni ya? Medeni apa enggak medeni? Medeni apa enggak medeni lah? Medeni. Makanya kalau antum perhatikan, pada kematian itu ada rahmah. Pada kematian ada apa? Rahmah. Mungkin apa medeni? Nggih Pak, saya paham ya. Misalnya wis 200 tahun wis ora doyan mangan, orang mati-mati jajal ya. Sing ora mati-mati yang melas sing nunggoni wis bosen ya. Nah itu. Ya. Misalnya wong wis diedel-edel ora mati-mati misalnya ya Allah kan melas. Gitu. Ngeri loh. Kenapa? Yang disembelih bukan orang beriman. Kita sekarang kan hidup. Kita sekarang hidup ya kan. Nanti kita akan meninggalkan dunia ini karena apa? Mati. Lah, itu mati, itu kan bentuknya tadi abstrak. Nanti oleh Allah SWT dijadikan dalam bentuk fisik. Seperti kambing gibas yang gemuk. Dipanggil, penduduk surga. Kamu tahu ini? Dia, ya tahu. Apa ini? Al-maut. Penduduk neraka, kamu tahu ini? Ya tahu. Apa ini? Neraka. Setelah itu disembelih. Disembelih, kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, ya, kamu kekal di surga dan tidak akan pernah mati, karena matinya sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan. Ini apa? Keyakinan, ya. Dan kalau bukan karena hadis, ini nggak mungkin, karena secara akal yang ada pada manusia, cipta rasa dan karsa manusia itu kayaknya menembus demikian ini nggak bisa. Literatur saya belum pernah melihat literatur seperti ini. Ya, dulu saya tertarik dengan literatur. Sebenarnya gimana sih ilmu barat, gimana? Dari kecil saya udah tertarik dengan literatur gitu. Sehingga tatkala demikian ini saya yakinnya itu tidak mungkin kalau itu bukan dari wahyu. Coba sekarang ya kita perbandingan, Romawi kayak apa, Persia kayak apa, hierarki hukum kayak apa, permasalahan waris kayak apa. Nabi Muhammad itu sekolahnya di mana? Tetapi begitu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masalah waris, masalah hukum, masalah ini coba. Kalau bukan datangnya dari Allah, tidak mungkin, karena ketat ilmunya. Dan tidak berubah, termasuk dalam perkara ini. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah. Mulane janjane ngaji kue asline itu enggak kaleng-kaleng. Makanya ngaji itu bukan sekedar go adem-adem hati. Lah daripada ndeleng TV ya, telenovela bosen ngaji lah. Orang kepenak karo batin. Ya Allah kok ngaji jadinya kayak gitu ya. Wong ilmunya dari Allah gitu loh. Makanya para sahabat itu kalau ngaji itu sampai burung itu hinggap. Tenang begitu karena mereka khusyuk. Dan saya pernah ngaji di Yaman itu, tatkala saya kami ngajar itu persis jumpa pers gitu ya. Jadi dicatat, didengerin dan tidak ada yang ngobrol. Ya memang semakin ngaji sama orang yang pinter, yang duduk ngaji juga pinter-pinter, itu jelimet itu karena hukum catetin kayak gini. Itu sudah nggak butuh retorika, karena yang dengerin udah. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian dipanggil lagi, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, khuludun fala maut, kamu kekal di neraka dan tidak akan pernah mati. Ya Allah, ya Rabbi.
Ini ngeri loh penduduk neraka. Karena penduduk neraka itu pinginnya mati, tetapi tidak mati dan tidak hidup. Ya. Ibu saya mengajarkan ya, podo nangis sambat-sambat marang malaikat. Duh malaikat wangsulno, kulo dateng dunia, boten kiat badaniro, wonten ing naro. Dulu ibu saya ngajarin kayak gitu, syairnya. Tapi saya cari di Google, nggak ketemu. Dicari mana gitu. Syair Jawa. Tapi kan kalau memang itu tertuang kan ada. Berarti diwannya itu lemah. Diwannya itu apa? Lemah. Karena ucapannya Imam Syafi'i masih tercatat dalam diwannya. Diwan itu catatan. Saya nyari itu ucapannya Imam Nawawi itu di Imam Syafi'i di diwannya setebal segini waktu itu. Judulnya Diwan Syafi'i, catatan itunya Syafi'i. Di antaranya ya akhilan tananal ilma illa bisittatin an tafsiliha bibayani zaka'un wa khirsun dan seterusnya. Itu masih tercatat. Itu yang itu tadi nggak tercatat ya. Literaturnya kemana nih? Kita lanjut lagi. Wahai penduduk neraka, ya. Kalian kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Coba bayangkan. Ya Allah, ini hari yang penuh penyesalan. Penuh penyesalan. Makanya penduduk neraka itu gigiti tangan-tangan mereka, memukuli mereka, sangat marah dan sangat benci gitu. Kenapa penduduk neraka sangat marah dan sangat benci pada diri mereka sendiri? Yang menghadapi realita yang seperti ini gitu. Jadi orang itu kalau glensot hidupnya ngeri lah. Ya. Dodol sing batine gede, dodol apa kira-kira? Narkoba. Itu tidak ada yang lebih besar badannya daripada narkoba. Narkoba itu segini bisa 75.000 yang kelas biasa. Kan ngeri sekali coba. Padahal itu belinya paling katanya 25 rupiah. Kata seorang ahli medis. Ini datanya dari medis. Ini belinya 25 rupiah, segini dijual 75.000 kan lipat gitu. Tapi hukumannya paling berat. Dan orang-orang yang masuk sudah seperti itu, waduh, ngeri itu penyesalan mereka. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Mereka marah kepada diri mereka sendiri sampai menggigit tangan-tangan mereka, dan Allah katakan Allah lebih marah lagi kepada mereka. Jadi mereka marah kepada dirinya, Allah lebih marah lagi kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah lebih sayang kepada mereka. Kan dulu mereka kan sudah diperintahkan masuk surga tapi tidak mau. Sehingga mereka kecewa, Allah lebih marah lagi. Kita lanjutkan lagi. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan firman Allah Ta'ala, wa anzirhum yaumal hasrah, dan berikanlah peringatan di hari getun. Di hari apa? Getun, penyesalan. Di dunia ini ada penyesalan. Makanya disebut dengan trauma. Tapi kalau kita berbicara semacam ini, nilai trauma yang ada di dunia ini sekebelebung. Trauma macam-macam trauma loh. Trauma gitu. Makanya sebenarnya ini obat yang paling manjur menghadapi trauma. Ya, depresi, stres dan seterusnya. Ini hantaman, dia harus keluar. Karena penyesalan yang paling mengerikan adalah di sini. Sehingga disebut dengan hari penuh penyesalan. Dan peringatkanlah kepada mereka hari yang penuh penyesalan. Ya, hasrah, getun nih, kecewa nih. Kenapa? Ilqudiyal amr. Tatkala putusan itu sudah ditunaikan. Di dunia ini ada getun, tapi kan bisa diperbaiki lagi begitu. Misalnya ada orang bikin rumah udah susah-susah, udah payah-payah, kena hujan longsor ambruk, kan getun ya enggak? Ya kan? Masih bisa bikin lagi. Tapi kalau seperti ini memperbaikinya gimana? Ya. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Dan mereka waktu itu di dunia ini dalam keadaan lalai. Kon beriman, orang beriman. Kon ngaji, orang ngaji. Kon syukur, jere ya Allah. Dan yang sudah mati nggak bakalan kembali. Dan teman-teman kita sudah ada yang mati apa belum? Sudah ya? Sudah ada yang mati nggak akan kembali. Ini diperingatkan. Hadis ini dikeluarkan Bukhari di dalam tafsirnya,
dan hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan yang misalnya tentang sifat surga dan neraka dari hadis Abdullah bin Umar secara marfu. Alhamdulillah, dalam pertemuan kita kali ini kita sudah membahas tentang surga, tentang neraka, dan tentang disembelihnya al-maut, kematian, sehingga penduduk surga kekal di surga, penduduk neraka kekal di neraka. Dan disinilah hari penyesalan karena sudah tidak mungkin terulang kembali. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.